Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Hmm. Gimana kabar Ustadz sore ini? Alhamdulillah sehat. Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah, Ana juga dalam keadaan sehat. Insyaallah, Dan, alhamdulillah. nah, Masya Allah ini lebih daripada 25 orang sudah berkumpul di majelis kita. Kalau tidak salah catat, kita masih di halaman 19, Ustadz ya? Yang bab qati. Oh, Nah, enggak. Kalau yang itu kemarin sudah kita singgung ya, yang apa namanya? Ya menyebabkan sampai 20 kan kita jelaskan secara umum kemarin. nah, yang Ya, amalan ke surga itu. ya, ya. Betul, Alhamdulillah. Tapi Ustadz, selebihnya silakan ini majelis Ustadz. Mudah-mudahan kita dapat faedah yang banyak dan dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapat di sore hari ini. Insya Allah Ta'ala. Amin, amin, amin insyaallah. Pada Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab adab yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, ya, yang mana pembahasan kita masih di dalam bab tentang silaturahmi, ya, atau keutamaan atau hal yang berkaitan dengan silaturahmi. Bahkan di pertemuan yang terakhir, ya, yang kita sampaikan atau yang kita sudah sampaikan yaitu adalah di halaman 19 sampai 20, ya. Itu adalah tentang hadis, ya, yang dijelaskan oleh Nabi SAW, hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, itu adalah yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni ya bi amalin yudkhilunil jannah. Yaitu adalah pertanyaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kabarkan kepadaku tentang suatu amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain menjelaskan tentang tidak melakukan kesyirikan alias mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada mengerjakan sholat, menunaikan zakat, ya, yang kemarin di sebelumnya kita jelaskan, yaitu adalah diantaranya menyambung tali silaturahmi. Bahkan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang faidah, ya, bahwasanya ternyata kalau dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi SAW ketika ditanya amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga, ternyata adalah salah satunya silaturahmi.
Ini untuk menegaskan kepada kita kalau seseorang itu bisa masuk ke dalam surga itu tidak hanya sekedar takwa aja, tetapi di situ ada sesuatu hal yang banyak ya, bahkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, ketika suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yu, an aksari ma yudkhiluna sal jannah, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya dalam hadis dari Abu Hurairah ya di riwayat yang lain, apa sih sebetulnya yang banyak menjadikan seseorang masuk ke dalam surga itu apa? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan taqwallah wa husnul khuluq, yaitu adalah engkau bertakwa dan engkau memiliki akhlak yang baik. Dan menyambung tali silaturahmi ini di antara bentuk akhlak yang baik. Makanya ya, kalau kita faham atau sebagian kaum muslimin itu ya, terkadang kalau kita tanya, sebetulnya apa sih yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga? Takwa. Hanya sebatas itu aja. Itu memang betul ya, itu memang betul ya, adalah takwa. Cuman menjawabnya itu hanya sebatas itu saja. Mereka lupa ya, ternyata ada hal yang lain. Ya bukan hanya sekedar takwa, tapi memiliki akhlak yang baik yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya faidah yang bisa kita ambil ya. Kenapa kadang-kadang ada sebagian kita itu mungkin ngaji sudah lama ya, belajar agama sudah lama gitu, bahkan mungkin hijrahnya juga sudah lama, bahkan kalau kita ngelihat penampilannya dalam tanda kutip pakaiannya itu sudah Islami banget. Tapi kadang-kadang kenapa akhlaknya buruk gitu? Adabnya buruk ya, akhlaknya buruk. Oh, ucapannya itu tajam tajam terhadap teman-temannya ya. Kadang mungkin dia juga nggak pernah silaturahmi, nggak pernah berbakti. Kenapa ada yang seperti itu padahal ngaji dan hijrahnya itu sudah lama. Bahkan penampilan pun sudah Islami banget kasarnya. Kenapa? Karena di antara sebabnya mereka hanya memahami kalau masuk surga itu hanya sekedar takwa. Padahal apa? Adab dan akhlak yang baik yang tadi Nabi SAW menjelaskan. Buktinya dalam hadis yang kita bahas. Di halaman 1920 tersebut itu bukan hanya sekedar ibadah lahiriah yang kita kenal aja. Ya, bukan hanya sekedar sholat zakat, ternyata apa? Ada akhlak yang mulia, yang sangat agung, yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah menyambung tali silaturahmi. Bahkan ya kalau kita mengkaji salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ya yang mungkin sebagian kita hafal ya, sebagian kita pernah mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dalam salah satu firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd itu ayat 21 sampai 24 itu menjelaskan ganjaran atau pahala bahwasanya orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi itu tidak memiliki balasan kecuali apa? Uqbad dari itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dalam surat Ar-Ra'd itu yang paling menarik nih, faedah yang sangat agung. Meskipun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya di antara sebab yang bisa memasukkan ke dalam surga itu adalah tali silaturahmi, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Di ayat-ayat terakhir ya, kalau nggak salah di ayat 24-nya, di situ malaikat mengatakan ya, atau Allah menjelaskan tentang ucapan malaikat ketika penduduk surga atau orang yang masuk surga karena silaturahmi. Di situ malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum bima sobartum. Ya, kesejahteraan bagi kalian. Kenapa? Bima sobartum. Ya, kesejahteraan, keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Kenapa malaikat mengatakan demikian? Kepada orang yang nyambung tali silaturahmi masuk ke dalam surga, kenapa malaikat mengatakan bahwasanya kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran yang kalian lakukan. Kenapa? Ini untuk membuktikan kepada kita kalau menyambung tali silaturahmi itu membutuhkan kesabaran yang sangat luar biasa, membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Makanya malaikat mengatakan ketika mereka masuk surga, salamun alaikum
bima sabartum, ya, fani ma'uqbadar, bahwasanya kesejahteraan dan keselamatan kalian kenapa? Karena kalian bersabar. Dan kita ketika menyambung tali silaturahmi, ya, tentu kesabarannya betul-betul ekstra luar biasa. Ya, jadi kesabaran itu bukan hanya sekedar kita tunjukkan kepada orang lain, ya, kepada orang yang di sekitar saja, tetapi kesabaran juga dibutuhkan untuk keluarga. Ya, kesabaran juga dibutuhkan untuk kerabat terdekat kita, ya. Terutama kapan? Ketika kita menyambung tali silaturahmi. Karena apa? Kadang-kadang yang harus kita pahami juga, ya. Kadang-kadang kita dituntut untuk ekstra sabar itu terkadang ketika menghadapi kerabat dekat, ya. Kadang-kadang masalah itu, ujian itu muncul bukan dari orang luar juga. Kadang-kadang permasalahan, ya, perselisihan itu terkadang muncul dari orang yang dekat dengan kita atau kerabat kita. Makanya apa? Kesabaran pada diri seseorang itu tidak hanya sekedar dibutuhkan dengan orang lain, tetapi dibutuhkan di tengah-tengah keluarga kita terhadap orang-orang dekat kita, terutama kapan? Ketika kita menyambung tali silaturahmi. Makanya bahkan saking membutuhkannya kesabaran dan pengorbanan, ya, banyak ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita ini pentingnya sabar dan pengorbanan dalam apa? Dalam silaturahmi. Ternyata apa? Dalam ayat-ayat atau hadis, justru yang paling berhak, ya, kita bersabar atau kita melakukan kebaikan adalah kerabat dekat melalui silaturahmi itu sebelum daripada anak yatim ataupun orang lain. Coba bayangkan, kita semuanya tahu orang anak yatim itu ya, membutuhkan bantuan kita, ya, membutuhkan pertolongan kita. Tapi kalau kita mau fair, kasarnya gitu, ya, membaca dan mentadaburi ayat-ayat dalam Al-Quran, justru saking pentingnya sabar dan pengorbanan melalui silaturahmi dalam melakukan kebaikan, maka keluarga jauh lebih berhak, kerabat dekat jauh lebih didahulukan daripada anak yatim atau orang miskin yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya, ya, itu dalam surat Al-Isra ayat 26. Ini bukti secara tegas nih kalau berbuat baik, ya, salah satunya silaturahmi yang butuhkan kesabaran dan pengorbanan itu, kebaikan kepada kerabat dekat itu lebih didahulukan daripada yang lain. Ya, dalam ayat tersebut Al-Isra 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya wa'til qurba haqqahu. Ya, bahwasanya Allah memerintahkan berikanlah, ya, hak kepada kurba. Kurba itu siapa? Ya, orang terdekat, kerabat kita, keluarga kita. Berikan hak mereka yang melakukan kebaikan kepada mereka, salah satunya dalam konteks hal kali ini yaitu adalah silaturahmi. Ya, melakukan kebaikan lebih-lebih dilakukan kepada mereka. Makanya Allah mengatakan bahwa til qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wala tubaddir tabdhira. Kemudian Allah mengatakan kalian, ya, penuhi hak kerabatmu, saudaramu, ya, keluargamu. Kemudian apa? Baru di situ tunaikanlah kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Kemudian kepada siapa? Wabnas sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan kalian, ya, berbuat apa? Menyia-nyiakan harta atau berlaku berlaku boros. Makanya saya mengutip salah satu perkataan Imam Syaukani rahimahullahu taala, ya, apa namanya? Dalam kitab Nailul Autar, beliau menjelaskan kepada kita justru derajat yang tertinggi yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan kebaikan itu adalah ketika dia melakukan kebaikan kepada apa? Kepada kerabatnya atau orang terdekatnya. Ya, baik itu istri, ya, baik itu anak atau kerabat atau intinya kerabat dekat di antara kita. Ya, ini bukti nih. Saking silaturahmi itu memang ganjarannya adalah surga, di antara sebab yang bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga, tetapi apa? Butuh kesabaran yang ekstra dan butuh pengorbanan, ya, terutama dalam hal kebaikan.
Dalam ayat lain untuk menegaskan bukti nih ya, kalau apa namanya menyambung tali silaturahmi itu membutuhkan kesabaran dan pengorbanan, dan yang harus didahulukan adalah kerabat dekat kita. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Nah, dalam ayat tersebut Allah menegaskan kepada kita ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwasanya kebaikan itu bukanlah seseorang yang menghadapkan ya wajahnya itu ke arah timur dan barat. Tetapi siapa itu kebaikan yang sesungguhnya hakiki itu kayak gimana? Maka Allah menjelaskan yaitu adalah melainkan apa? Engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada para nabinya, dan apalagi kebaikan selain itu. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba. Engkau memberikan harta kepada orang terdekatmu. Ya. Harta apa di situ? Ya, di situ dikatakan wa atal mala ala hubbihi. Harta yang paling engkau cintai. Ya, ketika kita memberikan harta yang kita cintai kepada kerabat dekat kita, ya, kepada apa namanya? eh, saudara kita, ya, sebagai bentuk tali silaturahmi, justru itu kebaikan yang sesungguhnya. Bahkan itu apa? Itu lebih didahulukan. Dalam ayat itu dikatakan apa? Wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama, itu didahulukan. Sebelum siapa? Yatama sebelum anak yatim. Wal masakin sebelum orang miskin. Kemudian apa? Wabnas sabil sebelum orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan Allah menegaskan itu kepada kita wasailina wa fir riqab. Sebelum orang-orang yang meminta. Itu untuk menegaskan apa? Menegaskan kepada kita ternyata silaturahmi itu sekali lagi apa? Membutuhkan kesabaran yang ekstra dan membutuhkan pengorbanan yang sangat luar biasa. Ya, kalau memang kita ingin dengan silaturahmi tersebut bisa menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya di antara hadis yang kemarin kita bahas ya, yang apa namanya? Belum tuntas kita sampaikan, salah satunya itu di antara faedah-faedah yang harus kita pahami dan ketahui. Nah, berarti kalau tadi silaturahmi itu bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, kemudian ternyata silaturahmi itu bisa memasukkan ke dalam surga kalau didasari dengan kesabaran dan pengorbanan yang ekstra, begitupun dengan memutus tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi surga berarti apa? Kebalikannya, ketika seseorang itu memutuskan tali silaturahmi, berarti adalah balasannya nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu? Di hadis berikutnya kita baca ya. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Lais, ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah ada PDF-nya ya, jadi bisa ikutin. Kenapa? Karena Ana juga khawatir salah baca ya atau keliru, nanti bisa diluruskan. Sudah Had- dibagikan Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, jazakallah khair, Pak. Barakallah fiik. Afu barakallah. Di sini dikatakan haddatsana Yahya bin Bukair, ya, mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair, haddatsana Lais, ya, dan mengabarkan kepada kami Lais an Ukail, dari Ukail, an Abi Syihab dari Abi Syihab, anna Muhammad bin Jubair bin Mut'im, bahwasannya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, ya. Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu kemarin kita singgung ya, di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk hidayah itu kan macam-macam ya, beda-beda. Ada, kemarin kita singgung di pertemuan sebelumnya,
ada yang melalui lisan Nabi langsung seperti Khadijah, Abu Bakar dan yang lainnya. Ada juga orang itu mendapat hidayah itu karena melihat seseorang sedang melakukan ibadah seperti Hindun bin Utbah yang melihat para sahabat Nabi SAW ketika Fathul Makkah, melihat kaum muslimin sholat berjamaah sehingga apa? Dapatkan hidayah. Nah, Jubair bin Mut'im ini salah satu sahabat Nabi SAW yang masuk Islam itu bukan melalui lisan secara langsung, bukan juga karena melihat ibadah seseorang, bukan karena dikasih harta, bukan. Tetapi beliau itu salah satu sahabat Nabi yang masuk ke dalam Islam karena taklim, karena pendidikan, pengajaran. Kenapa? Beliau ketika eh, ingin bertemu dengan Nabi SAW, ya kurang lebihnya di antara apa namanya waktu antara perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Jadi mau datang kepada Nabi itu ingin membebaskan tawanan perang Badar. Tapi ya ketika datang kepada Nabi, Jubair bin Mut'im ini mendengar Nabi SAW ketika itu sedang membaca surat At-Tur. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala atau di antara ayat yang dibaca itu apa? Am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun. Ayat di situ dikatakan, apakah ya sesuatu yang ada itu menciptakan dirinya sendiri? Ah, coba bayangkan. Ini yang memiliki fitrah yang salim ketika dia berpikir, oh iya juga ya. Masa kita itu menciptakan diri sendiri atau sesuatu itu ada dengan sendirinya? Nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba dengan ayat seperti itu menjadikan apa? Bahkan sebagian riwayat mengatakan ketika mendapat atau mendengar ayat tersebut, Jubair bin Mut'im ini sampai mengatakan hatiku hampir melayang. Saking terbawanya ya meresapi tentang ayat yang dibaca oleh Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat Bukhari dijelaskan, ya Jubair bin Mut'im ini mengatakan bahwasanya itulah ayat atau momen itulah yaitu adalah awal iman masuk ke dalam hatiku. Coba bayangkan, itu adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang melalui pengajaran atau membaca Quran. Ya makanya bacanya diperbagus ya, itu kan ada tuh setiap ahad. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan yang bagus menjadikan orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Jubair bin Mut'im ini sahabat Nabi SAW, ya nama lengkapnya itu Jubair bin Mut'im bin Adi bin Abdul Manaf. Ya, bin Abdul Manaf Al-Quraisy, ya orang-orang Quraisy, An-Nufaili. Nah, itu salah satu nama lengkapnya dan beliau ini terkenal sahabat yang paling paham tentang nasab. Nasab, oh, khususnya orang-orang Arab, itu nasab orang Arab seluruhnya, beliau itu tahu persis. Ya, makanya ketika beliau ditanya, dari mana kok bisa menguasai nasab gitu. Bahkan seluruh Arab itu tahu Jubair bin Mut'im itu nasabnya asal usulnya dari mana, beliau tahu. Ternyata beliau mengatakan, saya memahami atau mengilmui ilmu nasab tersebut, ternyata apa? Itu adalah ilmu yang diajarkan atau diambil daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau tahu nasab tuh. Ya, kebayang kalau masih hidup ya, bakal tahu tuh. Ini cucu Nabi benar apa enggak ini? Nasabnya nyambung apa enggak? Jangan-jangan ngarang-ngarang ya, cuma ngaku-ngaku. Nah, kemudian ya, Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini berkata bahwasanya ya inna Jubair bin Mut'im akhbarahu annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Jubair bin Mut'im ini mengabarkan bahwa beliau itu mendengarkan ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu bahwasanya la yadkhulul jannata qati'u, ya, atau dalam riwayat lain qati'ur rahimi, bahwasanya Nabi menjelaskan tidak akan masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, yaitu adalah seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Apa faedah yang bisa kita gali dari hadis yang kita bahas ini? Yang pertama,
ketika Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim atau qati, ya tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang pertama, ini penegasan kepada kita kalau memutuskan tali silaturahmi itu ya adalah termasuk daripada dosa besar. Kenapa termasuk dari dosa besar? Karena Nabi menjelaskan hukuman secara khusus. Ya, mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya kayaknya saya udah menjelaskan ya. Jadi di antara ciri dosa besar itu kan Allah menjelaskan secara langsung hukumannya, ya secara khusus. Ya di sini kan langsung khusus nih. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahmi. Tetapi yang harus kita ketahui juga ya, meskipun memutus tali silaturahmi itu adalah termasuk dosa besar ya, tetapi itu bukan kekafiran atau bukan kekufuran. Ya, ya seperti dosa-dosa lainnya selain daripada syirik gitu ya. Banyak dosa-dosa yang itu termasuk dosa besar, tapi belum termasuk atau tidak termasuk daripada kekufuran. Kenapa ya dikatakan dosa besar ya selain tadi ancaman yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk menguatkan lagi ya kalau memutuskan tali silaturahmi itu adalah dosa besar. Ada ayat lain lagi ya yang menegaskan atau menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang hukuman bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Salah satunya adalah dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita atau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 tersebut. Allah berfirman walladzina yanquduna ahdallahi mimba dimisakihi ya, bahwasanya orang-orang yang mereka mengingkari sesuatu hal yang sudah apa? Yang sudah diikrarkan atau yang sudah dijanjikan, mereka mengingkari. Kemudian apa? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiduna fil ard. Ulaika lahum la'natu wa lahum su'udar. Orang-orang yang mengingkari yang sudah diikrarkan, yang sudah dijanjikan. Kemudian apa? Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala. Dan mereka memutuskan sesuatu yang Allah itu memerintahkan untuk menyambungnya. Itu adalah memutuskan tali silaturahmi. Ya, pertama pada dalam ayat tersebut dikatakan, wa tufsiduna fil ar, ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi, berarti apa? Dia termasuk tufsiduna fil ar, orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kemudian apa? Ulaika lahum la'natu. Dan dia juga termasuk orang yang dilaknat, dijauhkan dari kebaikan, walahum su'uddar. Ya, sudah mal dia termasuk orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, kemudian termasuk orang yang dilaknat, dan dia juga termasuk orang yang kembali atau masuk ke tempat yang buruk, yaitu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal-hal seperti ini untuk apa? Untuk menegaskan kepada kita kalau memutuskan tali silaturahmi itu bukan hal sepele, ya, bukan hal yang mudah. Ternyata hukumannya bukan hanya sekedar neraka saja, tapi Allah melaknatnya baik di dunia ataupun ketika kita dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena menyambung tali silaturahmi ini tadi dikatakan membutuhkan kesabaran, ya. Kemudian juga membutuhkan pengorbanan. Intinya bukan sesuatu hal yang mudah. Maka di antara hal atau di antara sebab seseorang bisa menyambung tali silaturahminya, ya salah satu di antara yang dijelaskan oleh para ulama yaitu adalah salah satu di antara kuncinya menurunkan ego dan emosinya. Ya, artinya apa? Mendahulukan akal sehat daripada perasaan. Kalau selalu mendahulukan perasaan, itulah yang menghilangkan rasa sabar. Apalagi dalam hubungan silaturahmi. Ya, jadi perasaan terus yang didahulukan bukan akal sehatnya. Akhirnya apa? Mudah marah, ya, mudah tersinggung, sudah nggak ada kesabaran lagi. Karena yang didahulukan adalah perasaan daripada akal sehatnya. Ya, sehingga apa? Hilang kesabaran. Sehingga apa? Hal itulah yang menjadikan bukan malah menyambung tali silaturahmi yang baik,
tapi itu yang menjadikan seseorang atau di antara sebab seseorang memutuskan tali silaturahmi. Kenapa? Banyak ketersinggungan, bukan akal sehat yang didahulukannya, tapi lebih kepada perasaannya. Makanya dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar ya, bahkan tadi Ana juga membaca di mukadimah biasanya asatid ya, sebelum kajian ya, atau misalkan pas khutbah Jumat, kan salah satu ayat yang dibacakan tuh kan surat An-Nisa yang ayat yang pertama. Ya di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, wattaqullahalladzii tasaaluna bihi wal arham. Allah memerintahkan kepada kita, wattaqullahalladzii tasaaluna bihi wal arham. Kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya. Kemudian apa? Wal arham, dan menyambung tali silaturahmi. Pertama, ayat tersebut memerintahkan kepada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Didahului dengan namanya. Bahkan ya, kalau kita sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sering zikir, ingat kepada Allah, kalau dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib di awal-awal ya, saya lupa halamannya. Yang jelas di Wabilus Sayyib itu di bab-bab pertama itu menjelaskan ketika seseorang itu sering ingat dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sering zikir kepada Allah, maka itu lebih agung, lebih utama daripada berdoa. Kenapa? Karena di dalamnya ada pengagungan, ada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini katakan wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham. Kalian berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, ya sesuai kemampuan kita ya. Ya makanya pentingnya kita ngapalin nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, surat An-Nisa tadi ayat yang pertama ketika Allah berfirman menjelaskan kepada kita wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham, itu arti secara globalnya ya, secara umumnya kalau kita merujuk kepada salah satu kitab tafsir namanya Tafsir Ibnu Atiyah, itu menjelaskan kepada kita Allah memerintahkan bertakwa kepada Allah dengan menyebut namanya dan menyambung tali silaturahmi. Maksudnya apa? Beliau menjelaskan dalam tafsir tersebut, ittaqullah antasuhu. Maksudnya adalah engkau bertakwa kepada Allah sehingga engkau tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian apa? Wattaqul arham antaqta'uha. Dan kalian senantiasa bertakwa dengan menjaga tali silaturahmi tanpa atau tidak memutuskannya. Itu siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tentang keutamaan tali silaturahmi aja, tetapi itu larangan seseorang memutuskan ya hubungan atau tali persaudaraan dengan kerabatnya. Saking pentingnya tali silaturahmi ya. Atau tadi dijelaskan bahwasanya dilaknat dan yang lainnya serta hukumannya. Bahkan kalau orang itu memutuskan tali silaturahmi karena Allah melaknat, apa akhirnya apa, dia di dunia juga akan hina gitu. Beda dengan sebaliknya. Ketika seseorang senantiasa menyambung tali silaturahmi, justru apa? Dijauhkan dari laknat, masuk ke dalam surga, bahkan apa? Tidak akan menjadi orang yang hina, alias Allah akan memuliakan, mengangkat derajatnya. Mungkin kita ingat dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal-awal mendapatkan wahyu, itu kan memiliki rasa takut, ya sehingga pulang atau lari ke Khadijah radhiyallahu taala anha, apa memerintahkan Zamiluni, Zamiluni itu selimuti, selimuti gitu. Khadijah nggak nanya dulu kenapa enggak, ya udah selimutin lah. Kemudian apa? Ya setelah beberapa saat atau beberapa waktu, maka Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, sesungguhnya aku merasa takut. Itu apa? Mengalami suatu peristiwa yang belum pernah ya dirasakan sebelumnya. Peristiwa yang belum pernah dirasakan atau dilalui sebelumnya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Khadijah ketika itu? Ya, sampai Khadijah itu
bersumpah ya dalam sebuah riwayat itu, demi Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu. Ya, artinya apa? Menunjukkan kemuliaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Allah muliakan dengan sifat dan akhlaknya. Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah itu tidak akan menghinakanmu. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Dan engkau senantiasa menjamu tamumu. Engkau senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Dan engkau senantiasa membantu orang lain yang membutuhkan. Kunci dalam hadis tersebut atau dalam kisah tersebut, ternyata di antara sebab hilangnya kehinaan seseorang, di antaranya adalah ketika mereka senantiasa menyambung tali silaturahmi. Kebalikannya kehinaan seseorang dan bahkan laknat terhadap seseorang dari Allah Subhanahu wa taala kapan? Itu adalah ketika dia memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya atau dengan kerabatnya. Bahkan ya, saking pentingnya silaturahmi dan tidak memutuskan hubungan dengan saudara, sampai Nabi SAW di awal-awal dakwah, ya jelas dakwah tauhid ya, tapi di antara pesan-pesannya yang dijelaskan oleh Abdullah bin Salam dalam sebuah riwayat menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita, ya bahwasanya beliau mengatakan awwalu syai'in, ya samituhu takallama bihi. Hal yang pertama kali aku dengar ketika Nabi SAW berucap atau ngomong, maka Nabi mengatakan apa? Ya ayuhan nas absus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa'at imu to'am, berikanlah makanan ya kepada orang lain, kepada saudaranya dan semisalnya. Kemudian apa? Wasilul arham, dan engkau menyambung tali silaturahmi. Kemudian kata Nabi SAW mengatakan apa? Wasallu bilaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kemudian kau sholat malam dikala orang lain tidur. Maka kata Nabi mengatakan apa? Tadkhulul jannata, maka engkau masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keadaan sejahtera, bahagia. Kapan? Ketika seseorang salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Ya, itu Nabi jelaskan di awal-awal dakwah. Saking apa? Saking pentingnya menjaga persaudaraan, menjaga tali silaturahmi, dan saking buruknya perbuatan seseorang ketika memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, mungkin kita juga pernah ya, sebagian kita apa namanya, mengkaji, mempelajari tentang sirah nabawiyah. Begitu juga, itu adalah ada peristiwa ketika Abu Sufyan, ya Abu Sufyan itu ketika itu masih kafir, ya masih musyrik dan menjadi gembongnya orang-orang kafir. Ketika bertemu atau ditanya dengan oleh Raja Heraklius ketika itu kan dakwah Nabi itu pesat. Dakwah Rasulullah SAW itu sangat pesat ya. Sampai Raja Heraklius itu nanya gitu sama Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir. Mada ya'murukum? Sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh Muhammad ini gitu. Jadi itu sebetulnya apa yang didakwahkan gitu ya. Apa yang disampaikan apa gitu. Kemudian kata Abu Sufyan menjawab pertanyaan daripada Raja Heraklius tersebut mengatakan u'budullaha ya wahdahu wa la tusriku bihi syai'an watruku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis shalah waz zakah wasidqi wal afaf wasillah. Ya, kata Abu Sufyan mengatakan kepada Heraklius tersebut ya yang menunjukkan terkenalnya adab dan akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ini ya memerintahkan kepada kami itu adalah untuk apa? Menyuruh ubudullah wahdahu wa la tusyriku bisyai'an. Memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kemudian apa lagi? Ya, watruku mayakulu abaukum. Itu adalah perintah kepada kami untuk apa? Untuk meninggalkan perkataan-perkataan nenek moyang. Kemudian apa lagi? Wa ya'muruna bis shalah, memerintahkan kepada kami salat, zakat ya, kemudian bersedekah, kemudian apa? Wasilah. Itu apa?
memerintahkan kepada kami untuk menyambung tali silaturahmi. Nah, ini apa? Ini penegasan kepada kita. Tentang apa? Tentang pentingnya menjaga tali silaturahmi. Kemudian apa? Tentang larangan atau betapa buruknya ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi dengan kerabatnya atau dengan saudaranya. Yang lebih parah lagi, ya tadi kalau hadis tadi mengatakan tidak akan masuk surga, kemudian dilaknat juga, ya, kemudian termasuk apa namanya orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, yang berujung dengan tempat yang paling buruk adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengkaji ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu di dalam surat Muhammad ayat 29-30, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, ya, bagaimana jikalau kamu itu diberi kuasa di muka bumi ini? An tufsidu fil ardi, maka engkau akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau akan memutuskan tali silaturahmi. Ulaikal ladzina la'anahum, mereka itu adalah, ya, orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fa asammahum wa a'ma. Kemudian Allah menjadikan dia tuli dan Allah jadikan dia buta. Buta apa? Wa absaruhum, dijadikan buta pandangannya. Artinya, ya, ternyata tadi laknat itu dijauhkan kebaikan. Salah satu dampaknya apa? Kita dibutakan, kemudian dibuat tuli. Ya, maksudnya dibutakan di sini dia tetap punya mata, ya. Tetapi apa? Matanya itu sulit untuk digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya itu dibuat tuli, maksudnya adalah dijadikan pendengarannya itu sulit untuk mendengarkan nasihat, untuk mendengarkan hal yang bermanfaat, untuk mendengarkan sesuatu hal yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya laknat tersebut yang Allah berikan kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi, ya, bukan hanya sekedar melakukan keburukan di muka bumi, tapi dibuat tuli, ya, pendengarannya, dibuat dibuat apa namanya, buta penglihatannya. Di antara dampaknya itu adalah orang tersebut akan sulit mendengar, ya, bahkan apa, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, nah makanya ini hal seperti ini coba kita koreksi diri kita masing-masing, ya, apa namanya, muhasabah diri. Jangan-jangan selama ini kita tidak melakukan zina, tidak merampok, tidak membegal gitu ya, tidak melakukan kemaksiatan lain. Kenapa Quran ini sulit berdampak dalam hati kita? Ya, kenapa sulit untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Bahkan malas. Bahkan apa, sulit untuk memahami dan mentadaburinya. Bisa jadi apa? Salah satunya adalah di antara dampak kita ini memutuskan tali silaturahmi. Ya, tidak pernah apa namanya berusaha bagaimana menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang terdekat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan perintahkan kepada kita semuanya. Bahkan saking pentingnya tali silaturahmi, antum bayangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar, ya, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, la yahilul muslim, ya, an yahjuru akhahu fawqa thalath, ya, fawqa thalathi layali maksudnya. Dalam hadis tersebut Nabi menjelaskan tidak halal bagi seorang muslim itu memboikot, menghajar saudaranya di atas apa? Di atas 3 hari 3 malam. Ya, artinya kalau kita dengan orang lain saja nggak boleh lebih daripada 3 hari, bagaimana kalau dengan kerabat kita? Ya, itu hadis ini berbicara tentang kita dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah. Apalagi dengan orang yang memiliki hubungan darah, dengan saudara. Ya, dan ini terjadi, ya, bukan hanya sekedar di kalangan orang awam aja. Dan ini terjadi di antara kalangan thalabatul ilm, para penuntut ilmu. Mereka tidak memiliki hubungan baik dengan keluarganya. Ya, bahkan mereka cenderung memutuskan, ya, hubungan
dengan keluarganya. Oh, bertahun-tahun nggak nanya gitu ya. Apa namanya, yang nggak bertegur sapa. Ya, padahal dampaknya itu sangat besar. Ya, dampaknya itu sangat sangat luar biasa. Ya, mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan apa? Dan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ya, ada hadis yang lain juga yang sering kita dengar yang menunjukkan wajibnya tali silaturahmi, haramnya memutuskan tali silaturahmi, dan beratnya menyambung tali silaturahmi itu membutuhkan pengorbanan. Salah satunya adalah hadis Nabi SAW ya menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Kata Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, dalam hadis tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, kan saya pernah menjelaskan ya beberapa kali hadis-hadis yang seperti ini, yaitu tentang amalan-amalan yang didahulukan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Faidahnya apa? Menunjukkan kepada kita kalau ada suatu amalan yang dijelaskan oleh para ulama ya, kalau ada suatu amalan disyaratkan. Di depannya itu disyaratkan kalau ente beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukanlah ini gitu. Atau lakukanlah tali silaturahmi, itu kan disyaratkan dengan iman dan hari akhir. Nah, para ulama menjelaskan kalau suatu amalan itu diawali dengan syarat iman, baik itu iman kepada Allah ataupun kepada hari akhir, ini menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang berat. Amaran yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang kecuali betul-betul memiliki keimanan kepada Allah. Amalan yang berat dilakukan oleh seseorang kecuali apa? Memiliki keimanan yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ente beriman kepada Allah dan hari akhir, percaya dengan hukuman dan laknat dan tempat kembali kalian. Ketika kalian memutuskan tali silaturahmi, kalau keyakinan dengan itu keimanan ada pada diri kita, maka apa? Sambunglah tali silaturahmi. Ya, ini apa? Penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita apa tentang wajib dan pentingnya kita menyambung tali silaturahmi. Kemudian apa? Tentang larangan bagi kita untuk apa? Untuk memutuskan tali silaturahmi terhadap kerabat dan keluarga kita masing-masing. Makanya tadi di awal-awal ya kita jelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang betul-betul melakukan kebaikan kepada saudaranya yaitu adalah dengan menyambung tali silaturahmi. Bahkan tadi di apa namanya di surat atau di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 ya ketika menjelaskan tentang melakukan kebaikan kepada kerabat didahulukan daripada yang lain, itu bukan hanya sekedar apa namanya kebaikan yang besar ya, bukan hanya sekedar kebaikan yang agung. Di ayat terakhir di ayat 177 itu Allah menjelaskan bahwasanya apa? Ulaikal ladzina sodaku. Orang yang seperti itu bukti kejujuran imannya. Ya, bukti kejujuran ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Ya, mereka yang betul-betul jujur dan mereka juga adalah orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hadis-hadis ya dan faidah-faidah yang harus kita ketahui dan wajib kita ketahui, hal yang berkaitan dengan keutamaan daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya, meskipun memang apa namanya masih tersisa waktunya, Pak. Apa pertanyaan apa gimana? Kalau tidak, saya singgung pertanyaan dulu, hadis nih. Hadis satu, hadis berikutnya maksudnya. Nah, Ustaz, ikut Ustaz. Sambung dulu dikit aja ya, Nah, nanti Ustaz. baru simpulkan. Kemudian hadis berikutnya ya, yang dinukilkan oleh Imam Bukhari atau dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala kepada kita dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu adalah hadis ya bahwasanya haddatsani Ibrahim bin Muntir, haddatsana Muhammad bin Ma'in, qala haddatsani Abi
an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Bahwasanya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini ada kalimat man, ya siapa saja yang ingin, yang berminat gitu ya, an yubsata lahu fi rizqihi, ingin diluaskan atau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu. Di riwayat yang lainnya di bawahnya masih ada tulisannya itu. Di sini dikatakan dengan apa namanya redaksi yang berbeda. Man ahabba, ya barang siapa, ya secara arti sama ya, yang mencintai atau yang menginginkan, an yubsatu lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu. Nabi menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dia ingin dilapangkan rezekinya gitu ya, kemudian dipanjang umurnya, maka menyambung tali silaturahmi, bukan memutuskan tali silaturahmi. Kadang-kadang kita ini demi dunia kita memutuskan tali silaturahmi demi sedikit dunia, yang kita berpikir mungkin dengan dunia, dengan memutuskan saudara kita dengan berkaitan dengan dunia yang kita inginkan, seolah-olah kita akan mendapatkan banyak hal dari dunia tersebut. Ternyata apa sebaliknya, ya kita ingin mendapatkan rezeki dengan cara memutuskan tali silaturahmi, yaitu adalah rezeki yang terbatas, tidak akan pernah luas. Hadis yang agung ini Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita, ternyata ada amalan yang sangat agung. Saking agungnya apa? Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar memberikan pahala di surga aja. Bukan hanya sekedar memberikan pahala di akhirat aja. Saking agungnya menyambung tali silaturahmi, Allah pun membalas dengan pahala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia apa? Tadi dipanjangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Meskipun memang kalau kita berbicara tentang dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezeki, memang ini ada silang pendapat. Ya maknanya itu kayak gimana gitu. Meskipun memang para ulama menjelaskan kepada kita melalui hadis ini ya, ketika seseorang itu ibadah, ikhlas karena Allah, tidak ria, tidak sum'ah, tapi di dalamnya di ibadah tersebut mengharapkan hal yang berkaitan dengan dunia yang dibolehkan oleh syariat, maka boleh. Artinya apa? Boleh nggak? Nanti kan ada pertanyaan tuh, boleh nggak kita melakukan ibadah tapi tujuannya itu ada sedikit dunia? Misalkan ya, kita kan tahu hadis ini ya. Kalau kenapa kita ingin silaturahmi? Jelas saya pengen diluaskan rezekinya. Itu kan urusan dengan dunia. Dipanjangkan umurnya itu juga urusan dengan dunia. Artinya meskipun atau para ulama menjelaskan kepada kita, ketika seseorang itu ibadah, kemudian dalam ibadah tersebut ada sedikit niat yang berkaitan dengan dunia, maka itu dibolehkan. Dengan hadis ini salah satunya. Buktinya apa? Kenapa dibolehkan? Karena syariat membolehkan. Kecuali kalau syariat tidak menjelaskan suatu ibadah, misalkan, kalau kamu melakukan ibadah A, bahwasanya pahalanya di surga, nggak dijelaskan tentang keutamaan di dunia, maka amalan yang seperti itu tidak boleh dilakukan kecuali 100% harus ikhlas, nggak ada niat dunia di dalamnya. Kecuali apa? Ibadah yang syariat menjelaskan di dalam ibadah tersebut ada keutamaan yang berkaitan dengan dunia, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena buktinya syariat juga tidak melarang. Meskipun yang paling utama, meskipun ada keuntungan dunia, tetap yang paling utama mah harus 100% ikhlas. Tapi kalau seandainya ada tujuan sedikitnya, maka itu dibolehkan. Ya meskipun kalau Syekh Utsaimin itu merinci. Ya kalau kita melakukan suatu amalan, ya misalkan dulu ya, saya ingat kenapa menceritakan ini, karena ini yang saya alami, yang dulu pernah saya tanyakan kepada para masyayikh ya. Dulu kita 2000, lupa 2010 apa 2009 ya. Kita waktu itu dari Yaman ke Mekah untuk umroh, untuk itikaf ya bulan di sana. Cuman karena ya namanya juga mahasiswa ya, terbatas uangnya.
akhirnya ketika dari Yaman itu, karena madu Yaman itu terkenal ya, akhirnya pas selain umroh kita memang tujuannya jual madu ke jamaah umroh waktu itu. Ya kan nawarin lah, ada teman-teman yang buat jamaah, kita masukkan ceramah sambil nawarin jualan madu gitu. Akhirnya kita nanyain gimana nih hal seperti itu, kita ibadah tapi di samping kita cari dunia juga. Nah, Syekh Utsaimin tuh menjelaskan kepada kita harus dilihat apa namanya, mana yang lebih dominan. Ya, kalau ibadah yang lebih dominan tapi sedikit ada tujuan dunia itu masih dibolehkan. Tapi kalau seandainya dunianya yang lebih dominan, ibadahnya sedikit, tujuannya madu bukan umrohnya gitu, itu nggak bisa. Itu nggak diterima. Ya, itu yang harus kita pahami. Tapi kembali lagi ke kaidah hadis ini, kalau kita melakukan suatu amalan yang memang syariat itu menjelaskan ada keutamaan dunia, maka boleh. Kenapa? Karena Allah yang menjelaskan itu. Ya, kecuali di ibadah yang tidak Allah jelaskan keuntungan dunia hanya sekedar pahala di akhirat itu nggak boleh dilakukan kecuali 100% harus jelas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sedikit aja ya, kalau misalkan nggak cukup di pertemuan berikutnya saya lanjutkan lagi. Nah, kemudian hal yang harus kita pahami dari hadis yang kita bahas kali ini atau hadis yang terakhir ini, memang di situ ada silang pendapat. Apakah dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki itu makna hakiki atau kiasan aja? Sebagian ulama itu memandang dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki itu hanya kiasan aja. Artinya, umurnya mah tetap kalau 60 ya 60 aja. Begitu juga rezekinya secara kuantiti ya tetap nggak lebih. Misalkan kalau punya hartanya 1 miliar ya udah 1 miliar aja nggak lebih. Tapi ketika dia silaturahmi itu maksudnya apa? Hartanya tetap kuantitinya seperti itu. Kemudian umurnya juga tetap seperti itu ditambahkan. Maksudnya apa? Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Meskipun apa namanya jumlahnya sedikit hartanya, umurnya juga sedikit misalkan, tapi karena dia rajin silaturahmi, maksudnya Allah memberikan keberkahan melalui hartanya. Jadi yang sedikit itu menjadikan dia berkah, menjadikan dia semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umurnya, ya. Umurnya mah tetap, tapi Allah berikan keberkahan sehingga dengan umurnya tersebut Allah manfaatkan dia melakukan amalan soleh sebelum wafatnya. Ya, makanya Nabi SAW menjelaskan apa? Ida aradallah bi abdi khairan istakmalahu, kan begitu ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka orang tersebut akan dipergunakan sama Allah. Dipergunakannya itu apa? Yuwafiqu li amali soleh qoblal maut. Dia dimudahkan untuk melakukan amalan soleh, melakukan kebaikan sebelum kematiannya itu datang. Salah satu sebabnya apa? Allah memberikan keberkahan melalui umurnya. Dan salah satu di antara sebabnya adalah menyambung tali silaturahmi. Sebagian ulama lagi memandang ini bukan kiasan tapi hakiki. Memang umurnya dipanjangkan. Ya, rezekinya juga diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bishawab. Itu mungkin sekilas ya di hadis yang terakhir yang bisa disampaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita lanjut sedikit dan masuk ke hadis berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz untuk Oh iya, Pak ya. faedahnya, Masya Allah. Nah, Ustaz, di majelis kita sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah izin bertanya Ustaz, apakah baik memutuskan tali silaturahmi terhadap orang yang susah membayar hutang? Hmm. Ini berarti kalau berkaitan ini berarti yang punya hutangnya saudara kayaknya ini. Ya pertama perlu kita ketahui juga bahkan di penjelasan eh, beberapa pertemuan ke belakang memang hukum asal itu adalah wajib menyambung tali silaturahmi. Ya, terkadang sebagian ulama itu ya termasuk Imam Ahmad ya yang melarang saudaranya itu atau melarang untuk tidur, bermalam, berkumpul, bergabung, meskipun itu keluarga yang mereka itu mengambil hak orang lain. Artinya perkataan apa yang dilakukan Imam Ahmad ini disimpulkan oleh sebagian para ulama. Terkadang kita boleh ya memutuskan tali silaturahmi itu kapan ketika ada maslahat. Ya, Anda pernah singgung kapan maslahatnya itu kalau misalkan orang tersebut terang-terangan melakukan kemaksiatan, ya
dosanya tanpa ada perubahan. Kalau seandainya dengan dilakukan pemutusan tali silaturahmi itu menjadikan dia baik, menjadikan dia tobat, silakan. Tapi kalau dengan memutuskan hal tersebut, ya, justru semakin buruk gitu ya, semakin memperuncing masalah, semakin jauh dari Allah, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, tadi berkaitannya dengan hutang, ya. Gimana kalau seandainya susah membayar hutang? Ya, pertama, kalau kita memang sayang kepada orang yang berhutang itu kan tugas kita justru mengingatkan, kan biar sama-sama ringan. Apalagi itu keluarga. Makanya tadi disinggung, menyambung tali silaturahmi itu membutuhkan kesabaran yang ekstra. Dan kesabaran itu kadang kita butuhkan bukan berkaitan dengan pihak luar, tapi dengan pihak yang ada di dalam. Keluarga, kerabat itu kadang-kadang kita membutuhkan kesabaran yang ekstra. Apalagi berkaitan dengan hutang. Ya tadi, apakah boleh nggak diputuskan? Ya tinggal lihat dulu. Maksudnya, pertama kita ikhtiarnya sampai di mana. Yang kedua, kita kalau itu saudara, ya harusnya kita menunjukkan rasa kasih sayang. Ya rasa kasih sayang itu ya, ya dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, kira-kira kalau itu dilakukan itu manfaatnya dan madorotnya lebih besar mana gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau misalkan di situ ada maslahat, Allah alam bisawab, kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan Imam Ahmad, ya diboleh-bolehkan saja. Kalau seandainya terang-terangan gitu ya, ya tadi bermaksud terang-terangan atau misalkan punya hutang tapi terang-terangan healing kemana gitu ya, main kemana gitu, tapi pas ditagih hutang ya begitulah. Ya Allah alam bisawab ya. Yang jelas harus dilihat mana maslahat dan madarat yang jauh lebih besar di antara hal tersebut. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu untuk jawabannya. Ini Ya. ada satu pertanyaan, mudah-mudahan Ustaz berkenan untuk menjawab. Dan ini pertanyaan di akhir majelis kita namanya. Ada seorang istri yang dia menjauhi kakak kandung, ibu kandung dengan alasan karena arahan dari suaminya. Nah, si saudara ini ketika membiarkan sikap saudaranya yang seperti itu, apakah termasuk dosa dan menjadi bagian daripada memutuskan silaturahmi? Jelas dosa lah itu yang memerintahkan kepada istrinya untuk memutuskan tali silaturahmi. Sekarang ya tadi harus dilihat dulu kenapa harus memutuskan tali silaturahmi. Apakah bermaksiat terang-terangan? Apakah melakukan kekufuran atau gimana? Ya intinya ya kalau itu tidak terjadi ya hanya sebatas misalkan biasanya maaf tapi ya kadang-kadang mungkin karena sedikit iri ya, sedikit dengki terhadap satu sama lain sehingga memutuskan tali silaturahmi dan kita membiarkan saudara kita memerintahkan kepada istrinya seperti itu tanpa alasan secara syar'i, maka kita termasuk daripada dosa. Sedangkan Allah mengatakan atau berfirman kepada kita apa? Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam kemaksiatan kepada Allah. Apalagi kita tahu ya kejadiannya, tahu yang melarang siapa, yang dilarang siapa, dan kita juga ada hubungan keluarga. Ketika kita membiarkan hal seperti itu termasuk kita ikut campur dalam urusan dosa. Ya harusnya kalau kita keluarga yang memiliki hubungan keluarga bahkan hubungan darah, harusnya kita memperbaiki ya hubungan tersebut. Ya Hmm. kalau itu dibiarkan begitu saja sudah termasuk dosa, akhirnya apa? Khawatirnya mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kan laknat dari Allah tuh macam-macam, dijauhkan dari kebaikan. Kita Hmm. berkeluarga bareng-bareng tapi apa? Tapi nggak ada keberkahan gitu, nggak ada ketenangan gitu. Padahal kita deket nih saudara. Hmm. Ya Allah alam bisawab. Ya, tapi kalau dia sudah berusaha maka bebas tugasnya ya. Ya, yang penting dia sudah berusaha, urusan dia nerima atau enggak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang yang harus kita garis bawahi itu, ya, memang ketika kita sudah ngasih tahu itu kan kewajiban kita sampai di situ. Nah, Ya, tidak memaksa, tapi bukan berarti kita berhenti. hmm. Teruslah ingatkan. Ya, ingatkan, terus ingatkan dengan cara baik. Kalau dia nerima, alhamdulillah. Nah, kalau nggak nerima, ya sudah. Memang kewajiban kita sampai di situ begitu. Hmm. Masya Allah. Nah, Ya, bukan berarti "Ya udahlah, yang penting kewajiban saya udah selesai, nggak ngingetin lagi." Ya, itu keliru juga. Tugas kita kan apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, bersaling. Judulnya aja apa? Saling mengingatkan. Kalau saling itu apa?
saling mengingatkan antara kita dan itu berkesinambungan. Nah, Allah alam bisawab. ya ini sebagai tambahannya bahwa mamahnya juga suka menangis karena kangen dengan putrinya dan kadang suka tahu anaknya kalau main keluar dengan orang lain bisa, nah gitu. Nah, Tapi ketika ke ibunya mungkin tidak bisa karena alasan taat dan larangan dari suami. oh iya betul, kita memang harus taat sama suami, tapi dalam hal ketaatan. Ketika memutuskan tali silaturahmi itu bukan ketaatan tapi kemaksiatan namanya. Oh, Hmm. jelas dosa besar. Hmm. Apalagi tadi saya sampaikan kan, ketika kita membiarkan kemaksiatan di tubuh keluarga kita, salah satunya membiarkan memutuskan tali silaturahmi, ya, mengundang laknat artinya dijauhkan dari kebaikan, ya, sehingga kita hidup berkeluarga itu nggak tenang. Salah satunya apa? Itu bukti salah satunya di antara tanda. Sehingga ketika kita mendukung hal tersebut, akhirnya apa? Orang tuanya nangis dan itu dosa yang kedua lagi. Sudah mau memutuskan tali silaturahmi, dosa berikutnya apa? Membuat orang tua sedih, bahkan menangis itu di antara bentuk seseorang durhaka kepada kedua orang tua. Membuat tidak nyaman, membuat tidak tenang. Itu termasuk daripada kedurhakaan. Jadi durhaka itu bukan hanya sekedar ngomong nada tinggi aja, bukan Hmm. nada kasar aja. Mungkin kita ngomongnya lemah lembut gitu ya, nggak pernah nada tinggi gitu. Tapi kadang-kadang perilaku kita itu apa aja, atau mungkin kita nggak pernah ngomong. Tapi perilaku kita membuat orang tua kita menangis, bersedih, ya. Itu di antara bentuk, sebagian ulama menjelaskan itu di antara bentuk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Allah alam bisawab. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khair untuk Oh jawabannya. ya. Dan ini alhamdulillah kita sudah di ujung waktu Ustaz di Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. dan ini pertemuan ke-8 Ustaz. Udah Masya Allah, 2 bulan alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Nggak Mudah-mudahan kerasa ya. Allah istiqomahkan kita Ustaz. Amin, 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 amin. Insya Allah, Insya Allah. Nah Ustaz sebagai di penghujung majelis nampaknya Ustaz ada hal buat kami nasihat akhir dan juga Ustaz bisa menutupnya di kemudian waktu. Silakan Ustaz. Benar. Ringkasan dari hal yang kita bahas hari ini atau sampaikan hari ini, ya, tentang pentingnya menjaga tali silaturahmi dan wajibnya meninggalkan hal-hal yang bisa memutuskan tali silaturahmi. Apalagi tadi dijelaskan, tali silaturahmi itu membutuhkan pengorbanan yang harus kita ketahui, pengorbanan kita untuk menjaga tali hubungan atau tali silaturahmi hubungan dengan keluarga, yaitu adalah pengorbanan yang pertama, baik pengorbanan dengan harta, kalau tidak ada yaitu dengan waktu. Kalau tidak ada, maka pengorbanan kita dengan perasaan bagaimana menyenangkan mereka dengan sesuatu yang kita mampu, ya, baik memberikan hadiah ya apa saja gitu, ya, tidak punya harta banyak atau mungkin bisa dengan waktu atau dengan perasaan alias menjaga perasaan saudara kita atau kerabat kita masing-masing. Wallah alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Jangan lupa kita saling mendoakan, ya, saling mendoakan kebaikan di antara kita, ya, saling mendoakan di antara kita agar kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kematian datang kepada diri kita masing-masing. Wallahu alam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jazakallah khair Ustaz untuk nasihatnya, Wayak, wayak, untuk wayak. faedahnya. Masya Allah. Wayak. Nah Ini Ustaz mungkin silakan. Ustaz tutup majelis kita kita ya. tutup kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wayak, wayak, Jazakumullah wayak. para Assalamualaikum warahmatullahi partisipan semua. Barakallahu wabarakatuh. fikum.